Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul pada malam hari ini lewat Zoom meeting. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Ya. Alhamdulillah pada pekan yang lalu kita telah sama-sama menyelesaikan kitab Mursyidut Thullab, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita kembali membuka kitab yang baru, kitab juga karangannya Alena Andregurta Ki Haji Abdurrahman Ambodale, yaitu kitab Ahsanul Uslub Wasyaga fi Fannil Fasahati wal Balagah. Nah, ini kitab merupakan kitab terkait bahasa karangan Alena Andregurta Ki Haji Abdurrahman Ambodale. Terkait bagaimana kitab ini, kami persilakan kepada Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi untuk memulai pengajian tersebut. Kepada dokter kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita akan memulai membaca di antara buku-buku Andregurta Abdurrahman Ambodale. Yang sekarang kita akan membahas kitab yang berkaitan dengan bahasa, terkhusus tentang ilmu balaghah. Tentang ilmu balaghah. Beliau menamai kitabnya ini dengan kitab Ahsan Uslub Wasyaghah fi Fannil Fasahati wal Balaghah, sebagaimana yang akan nanti beliau jelaskan di mukaddimahnya. Jadi semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dari kitab ini. Semoga kita bisa menyelesaikannya, dan semoga Andregurta senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang beliau wariskan kepada kita semua. Kita langsung saja dengan mukaddimah yang disebutkan oleh beliau. Katakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitabnya dengan mengucapkan basmalah, sebagaimana surah-surah Al-Quran diawali dengan basmalah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga di awal suratnya, surat-surat yang beliau kirim ke raja-raja di masanya untuk didakwahi, diajak kepada Islam, beliau mengawali suratnya dengan mencantumkan basmalah sebagai doa agar kita mendapatkan keberkahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa membaca kitab-kitab ulama yang bermanfaat, dan penulis Andregurta bisa menuangkan ilmunya dalam kitab ini, bisa menyelesaikan karyanya ini, dan dibaca oleh umat Islam, terkhusus murid-muridnya di Darud Dakwah wal Irsyad. Itu semua atas rahmat
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengucapan bismillah itu ada dua fungsinya, sebagai penetapan bahwasanya kita beramal, menulis, membaca buku, menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah itu kita menetapkan niat kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan membaca basmalah kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam beramal, melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, kita dijauhkan dari keburukan-keburukan syaitan, karena syaitan berusaha menghalangi amal ibadah manusia, berusaha merusak ibadah manusia. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, karena syaitan itu tidak akan mengganggu, tidak akan merusak suatu yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dekurta mengatakan alhamdulillahilladzi karramal insana bi bara'atil mantiqi wa fasahatil lisan. Segala puji bagi Allah. Tentunya yang pertama kita ucapkan adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Memuji Allah karena hanya Allah lah yang pantas dipuji. Makanya surah Al-Fatihah, awal surah Al-Quran, diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada yang bisa memuji Allah dengan pujian yang sepantasnya kecuali Allah sendiri. Allah mengajarkan kita bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala, itu dengan menyebut alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu di sini alif lam istighraqil jins, segala bentuk pujian. Alif lamnya menunjukkan keumuman bahwa pujian apapun itu yang berhak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur di alam semesta ini hanya Allah, yang memberi hanya Allah, yang menahan hanya Allah, yang memiliki sifat-sifat terpuji, yang senantiasa memberikan kenikmatan, kasih sayang kepada hamba-hambanya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara pujian dengan syukur. Alhamd dengan asyukr. Alhamd itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik ketika mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkan nikmat, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Makanya Aisyah mengatakan, apabila Nabi SAW mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang dia senangi, beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Ketika Nabi SAW mendapatkan sesuatu yang tidak beliau senangi, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena apapun yang Allah tetapkan, yang Allah ciptakan, yang Allah berikan, selalu ada hikmah di baliknya, ada kebaikan di baliknya. Kalau kita memuji Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan nikmat ataupun kebaikan di balik ujian dan cobaan. Beda dengan syukur. Syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat. Ketika kita mendapatkan nikmat, kebaikan. Amalu ala Dawuda syukra. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian syukur itu lebih umum daripada alhamd dari sisi yang lain. Jadi syukur hanya ketika mendapat nikmat. Alhamd secara umum ketika mendapat nikmat atau tidak mendapat nikmat.
Tapi syukur dari sisi lain dia sifatnya umum, karena syukur itu bisa berupa lisan, bisa berupa perbuatan, bisa juga berupa perasaan atau isi hati. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dalam hati kita, meyakini bahwa segala nikmat yang kita peroleh tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat pada kalian kecuali datang dari Allah. Nah, kemudian syukur dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nah, dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu, mensyukuri Allah. Begitu juga dengan perbuatan. Amalu ala Dawud syukra, beramallah wahai Daud sebagai bentuk rasa syukur. Nabi mengatakan afala akunu abdan syakura. Nabi salat sampai kakinya bengkak, mengatakan afala akunu abdan syakura, tidak pantaskah saya menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Sedangkan alhamd itu berupa pujian dengan lisan. Pujian dengan lisan. Kemudian ada kata alhamdulillahilladzi karramal insana. Segala puji bagi Allah yang memuliakan manusia. Nah, dari guru tak menyebutkan sifat Allah yang memberikan kemuliaan atau menganugerahi, mengaruniai. Karena yang memberi karunia, memberi kebaikan, memberi nikmat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan, yang memuliakan manusia bi bara'atin nutq, bi bara'atil mantiq, dengan kemampuan berbicara. Jadi Allah yang memberikan kita kemampuan untuk berbicara. Allah yang menciptakan kita lisan, menciptakan organ-organ tubuh yang membuat kita bisa berbicara. Kalau bukan Allah yang memberikan, kita tidak akan bisa berbicara. Wa fasahatil lisan. Kemudian Allah juga yang memberikan kefasihan dalam lisan, dalam menyampaikan isi hati. Lisan di sini bisa berbentuk lisan, itu lidah, bisa juga tulisan. Karena pepatah Arab mengatakan al-qalamu ahadul lisanaini. Al-qalamu ahadul lisanaini. Pena itu salah satu dari lisan. Sebagaimana lidah kita pergunakan untuk mengungkapkan isi hati kita, pikiran kita ucapkan. Begitu juga dengan tulisan. Orang mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pikirannya dengan penanya, dengan tulisannya. Jadi yang memberikan kefasihan seseorang berbicara dengan lisannya atau dengan tulisannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ar-Rahman, awal surah Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Al-bayan. Al-bayan, Allah yang mengajarkan kepada manusia al-bayan. Al-bayan adalah kemampuan menyampaikan sesuatu dengan lisannya, dengan tulisannya. Allah yang mengajarkan kita bagaimana mengungkapkan isi hati, bagaimana menyampaikan isi hati, pikiran, membuat orang paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, terkadang kita ingin menyampaikan sesuatu tapi orang tidak paham. Tidak mampu menyampaikan sesuatu dengan baik. Makanya di antara doa yang diperintahkan oleh Allah atau yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika Allah perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun, mengajak dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, "Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Nabi Musa mengatakan, "Rabbi shrah li sadri." Rabbi, wahai Rabbku, penciptaku, yang memiliki, yang mengatur diriku dan segala alam ini.
Ishrah li sadri, lapangkan dada. Karena berdakwah butuh kelapangan dada. Butuh hati yang lapang, butuh hati yang luas supaya bisa bersabar menyampaikan kebenaran, jauh dari hawa nafsu, jauh dari kepentingan-kepentingan. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku dalam perkara-perkaraku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan ikatan dalam lisanku. Artinya biarkan lisanku ini bergerak, mampu berbicara, menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Wa yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapan. Dan di sini Nabi Musa berdoa agar Allah memudahkan urusannya dengan memberikan kemampuan untuk berbicara, dan apa yang dia sampaikan bisa dipahami oleh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemampuan berbicara dan kefasihan dalam menyampaikan. Maka kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa, meminta agar kita diberikan kemudahan dalam menyampaikan, berbicara. Wassalatu wassalamu ala man khussa bikamalil balagati bikamali balagatil kalam. Salawat dan salam kepada yang dikhususkan, kepada yang diberikan pengkhususan, alaman khussah, kepada yang dikhususkan kesempurnaan balagah dalam percakapan, balagah dalam ucapan. Yaitu Sayyidina Muhammad, pimpinan kita, junjungan kita Muhammad, asyraful anam, asyraf al-anam, makhluk yang paling mulia. Wa ala alihi wa sahbihi al-hammam. Wa ala alihi wa sahbihi al-hammam. Begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, al-hammam. Al-hammam yang punya semangat, yang punya impian. Para sahabat itu memiliki semangat yang kuat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah, dalam kebaikan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan dengan ucapan yang penuh dengan makna, penuh dengan balaghah. Makanya di antara keistimewaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi mengatakan wa'utitu jawami'al kalim. Wa'utitu jawami'al kalim. Saya diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya kalimat yang singkat tapi mengandung banyak makna. Kalimat-kalimat yang mengumpulkan banyak makna. Nah, ini nanti akan dibahas dalam ilmu balaghah, yaitu ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan, situ nanti akan dijelaskan bagaimana di antara bentuk bayan seorang berbicara dengan singkat tapi mengandung makna yang sangat luas. Yaitu Nabi SAW diberikan kekhususan dalam hal ini. Bahkan beliau sendiri dalam hadis mengatakan, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Ana afsahu man nataqa bid-dhad. Saya adalah orang yang paling fasih, yang paling fasih, yang paling pandai, yang paling hebat dalam berbahasa Arab. Man nataqa bid-dhad artinya yang bisa berbicara dengan huruf dhad. Nataqa bid-dhad, bahasa Arab itu dinamai lugatud dhad. Dhad, huruf dhad. Karena tidak ada bahasa yang punya huruf dhad selain bahasa Arab, makanya dinamai lugatud dhad. Jadi Nabi mengatakan saya adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Nah, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Andri Gurutta memuji Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang merupakan kunci keberkahan suatu amalan, suatu ucapan, suatu majlis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi majlisin lam yadhkurullaha wa lam yusalli alayya illa kana alaihi tiratan yaumal qiyamah." Siapa yang duduk, tidaklah suatu kaum duduk dalam satu majlis, berbicara, berkumpul, kemudian dia tidak memuji aku dan tidak berselawat kepada Muhammad, kecuali pembicaraannya itu, majelisnya itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam riwayat itu, wa indakhalul jannata bithawab, sekalipun masuk surga dengan pahalanya, tapi kalau pernah duduk dalam satu majelis tidak memuji Allah, tidak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menjadi penyesalan. Setelah itu Andai Kota mengatakan wa ba'du. Wa ba'du, ya, ini kalimat pemisah antara ujian dan pembahasan. Ya, terkadang disebutkan amma ba'du. Amma ba'du, tapi di sini dihilangkan ammanya, hanya disebutkan wa ba'du. Ya, artinya setelah itu, artinya setelah pujian dan salawat, kemudian melanjutkan apa yang ingin disampaikan. Hadza kitabun, ini adalah satu kitab. Samaituhu, aku menamainya ahsanal uslubi, uslub yang terbaik, kalimat yang terbaik, bahasa yang terbaik, wasyagah, begitu juga penyusunannya, uslubnya bagus, susunan katanya, bahasanya, begitu juga asyaga, penyusunannya, penempatannya, fi fununil fasahati wal balaghah, dalam bidang pembahasan atau ilmu fasahah, kefasihan, dan balaghah. Nanti akan dijelaskan apa itu fasahah dan apa itu balaghah. Balaghah itu mencakup fasahah. Fasahah bagian daripada balaghah. Wada'tuhu litullabil madaris tsanawiyah. Aku menyusunnya, kata Andre Gurutta, aku menyusunnya untuk santri-santri madrasah tsanawiyah. Ini diperuntukkan untuk marhalah tsanawiyah. Kalau di masa dahulu tsanawiyah sudah hebat-hebat, sudah belajar balaghah. Kalau di masa sekarang ini mungkin agak berat kalau balaghah diajarkan di tsanawiyah. Artinya di masa Andre Gurutta di tsanawiyah itu sudah belajar balaghah orang. Karena mereka orang sudah bagus nahwunya, sudah belajar nahwu Arab itu di i'dad atau di ibtidaiyah sudah belajar bahasa Arab, sehingga masuk sanawiyah itu sudah belajar balaghah. Liyu'inahum ala talaqqi ilmi al-balaghah fil madaris al-aliyah, untuk memudahkan mereka mempelajari ilmu balaghah di madrasah aliyah. Jadi kitab ini sebagai pendahuluan atau mukaddimah dalam ilmu balaghah. Artinya dasar-dasar ilmu balaghah. Kalau sudah dipelajari ini di sanawiyah, nanti di marhalah aliyah, ketika sudah naik tingkatan aliyah, maka akan memudahkan mempelajari balaghah secara meluas, lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Warattabtuhu ala wifqil manahijil madrasiyah, saya menyusunnya sesuai dengan metode madrasah, metode yang berjalan di madrasah, ya, diberikan kemudahan, disusunannya dimudahkan.
Karena ini kitabnya Andre Guruta ini itu kebanyakan materinya, sumbernya diambil dari kitab Jawahirul Balaghah karya Syekh Ahmad Al-Hashimi. Beliau ringkas. Beliau meringkas kitab tersebut karena kitabnya besar. Beliau Andre Guruta meringkasnya, kemudian menambah hal-hal yang bisa ditambahkan, sehingga kitab ini dianggap pantas untuk tingkatan pemula, orang yang mau belajar balaghah. Hatta yatayassara lil muallimi al-ifada, agar memudahkan para guru memberikan manfaat. Artinya ketika guru menjelaskan kitab ini kepada murid-murid jadi sanawiyah akan lebih memudahkan. Nah, karena bahasanya mudah dan ringkas, sehingga guru juga tidak kesulitan dalam memaparkan ilmu ini kepada murid-muridnya. Seperti saya katakan bahwa ini di masa Andre Guruta, artinya guru-gurunya juga sudah hebat. Sedangkan kita sekarang kesulitan. Banyak hal-hal yang sulit dipahami, sehingga harus buka kamus, harus cari referensi-referensi yang lain agar lebih memudahkan. Jadi Andre Guruta menganggap atau di masanya ini sudah mudah, tapi di masa sekarang ya nanti kita lihat bagaimana, Allahumma musta'an, apakah kita ini levelnya sama seperti di masa beliau mudah. Karena terkadang mudah di masa dahulu, sekarang sulit. Karena itu kita kekurangan ilmu, kita kekurangan dasar-dasar, sehingga terkadang yang mudah di masa dahulu sekarang dianggap sulit. Bagi saya sulit ini. Artinya bahasan balaghah ini kalau dasar-dasar ilmu nahunya, ilmu sarafnya masih lemah, maka sulit untuk mempelajari ilmu balaghah. Bahkan kalaupun sudah bagus nahu sarafnya, tapi wawasannya lemah, wawasannya singkat. Artinya kadang ada orang bisa nahu saraf tapi hanya dasar-dasarnya juga, hanya kemampuan dasar tapi tidak mendalam. Minimal dia sudah kuasai Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah, itu baru bisa dimudahkan, mempelajari ilmu balaghah. Tapi semoga kita juga termasuk orang-orang yang dimudahkan. Jadi Andre Guruta berharap kitab ini akan memudahkan guru untuk menyampaikan, hatta yatayassara lil muallim al-ifada walitullabil istifada. Begitu juga memudahkan murid-murid untuk mengambil manfaat. Jadi memudahkan guru menyampaikan dan memudahkan murid untuk memahami. Semoga ini doa dari Andre Guruta, semoga kita bisa dimudahkan membaca kitab ini, mengambil faedah dari kitab ini. Waja'altuhu salasata ajza. Saya menjadikan buku ini, kata Andre Guruta, menjadi 3 bagian. Al-juzul awal fi fannil ma'ani. Juz yang pertama itu berkaitan dengan ilmu ma'ani. Nanti ada penjelasannya apa itu ilmu ma'ani. Kemudian wal juz tsani fi fannil bayan. Juz yang kedua atau pembahasan yang kedua itu tentang ilmu bayan. Wal juz'u ats-tsalits, juz yang ketiga fi fannil badi', tentang ilmu al-badi'. Wa as'alullaha an yufida bihi an-naf'a. Was'alullaha an yufida bihi an-naf'a al-'am. Saya berharap, Allah as'al, wallaha as'al. Artinya, dan hanya Allah yang saya tempati meminta. Allah di sini maf'ulnya didahulukan. Allah as'al. Artinya hanya Allah saya meminta. Sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
didahulukan maf'ulnya tufidul hasr, untuk mengkhususkan bahwa hanya Allah yang saya minta ayyufida bihi an-naf'al am, agar Allah melimpahkan dengan buku ini, bihi, dengan buku ini Allah melimpahkan manfaat yang luas, manfaat yang menyeluruh pada guru, kepada murid, kepada yang mendengar, kepada yang membaca, kepada yang mengambil faedah dari kitab ini, bahkan kepada yang menulisnya, yang memfasilitasinya, yang mencetaknya, yang memberikan donasi. Nah, artinya semua manfaat. Nah, yang yang ikut andil dalam kitab ini. Kama as'aluhu ta'ala fid dunya wal akhirah husnal khitam. Sebagaimana saya meminta kepada Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat penutup yang baik. Penutup yang baik, minta kepada Allah di dunia dan di akhirat. Ditutup di dunia, artinya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Dan husnul khatimah ini jangan dianggap bahwa husnul khatimah itu kalau orang mati ketika sedang sholat, wafat ketika dia sedang tawaf. Tidak mesti. Kadang ada orang wafat di atas ranjangnya, wafat ketika dia ditimpa musibah, wafat ketika dia sakit. Itu bisa jadi dia husnul khitam. Ketika dia sakit dan dia bersabar dengan rasa sakitnya itu, sabar dengan penyakitnya, selalu memperbaiki dirinya, bertobat, kemudian dia mati, berarti dia dalam keadaan husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan taubat, mati dalam keadaan bersabar. Itu husnul khatimah juga. Ada orang meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam, itu husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan tauhid, meninggal meyakini bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk dimintai, yang mencipta hanya Allah, yang memiliki di alam semesta ini hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. La haula wala quwata illa. Ketika seorang itu wafat dengan keyakinan seperti ini, berarti dia husnul khatimah. Meninggal di atas tauhid, meninggal di atas menuntut ilmu. Banyak sekali pintu-pintu husnul khatimah. Jadi bukan hanya yang meninggal ketika ceramah, yang meninggal ketika khutbah, bukan cuma itu saja. Banyak mungkin orang-orang yang kita tidak tahu bagaimana dia meninggal, ternyata dia husnul khatimah. Termasuk juga husnul khatimah, artinya semoga kitab ini kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi yang kita meminta husnul khatimah, artinya ditutup kitab ini atau diselesaikan kitab ini dengan baik, dengan sempurna. Begitu juga kita yang membacanya, kita yang mempelajarinya, semoga husnul khatimah, kita bisa menuntaskan kitab ini, menyelesaikan kitab ini, dan kita mendapatkan faedah dari kitab. Wal akhirah, kemudian husnul khitam fil akhirah, karena penutup akhir di akhirat adalah surga dan neraka. Itu akhir perjalanan kita di akhirat. Mulai dari dibangkitkan atau mulai dikubur, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian hari pembalasan, meniti sirat, ujung-ujungnya surga atau neraka. Jadi Andre Gurta minta supaya kita ditutup di akhirat dengan kebaikan, artinya kita ditutup dengan surga. Kita dimasukkan semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muallif, penulis Al-Hajj Abdurrahman Al-Muttalib rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah.
Kemudian selanjutnya, andai kita masuk ke mukaddimah, Bismillahirrahmanirrahim, kembali mengulang basmalah, kemudian mukaddimah sebagai pendahuluan. Mukaddimah biasanya berisi tentang penjelasan ilmu tersebut, kemudian manfaatnya, kemudian dasar-dasarnya. Biasanya disebutkan al-mabadi'ul asyarah, 10 10 dasar-dasar utama setiap ilmu. Nah, misalnya di sini Andre Gurta hanya menyebutkan 3 saja karena sifatnya singkat. Buku ini sifatnya singkat. Mukaddimah. Di mukaddimah juga terkadang disebutkan metodenya, terkadang di sini tidak disebutkan. Mukaddimah tahtawi ala thalathati asya' min mabadi' ilmi al-balaghah. Mukaddimah ini terdiri dari 3 perkara asya' min mabadi' ilmi al-balaghah, dari dasar-dasar ilmu balaghah. Artinya mabadi itu, saya bilang tadi itu ada al-mabadi'ul asyarah. Definisinya, kemudian landasannya, dalilnya, orang yang pertama menulisnya, tujuannya, ada 10. Cuma di sini Andre Gurta sebutkan 3 saja dari dasar-dasar ilmu balaghah. Wa faslaini, dan kemudian menyebutkan 2 pasal, fi bayani kullin minal fasahati wal balaghah. Ada 2 pasal masing-masing menjelaskan makna fasaha, tentang fasaha dan tentang balaghah. Apa itu fasaha? Apa itu balaghah? Hubungan antara fasaha dengan balaghah. Itu di 2 pasal setelah 3 mabadi ini. Yang pertama ta'rifuhu. Yang pertama adalah definisi ilmu balaghah. Definisi ilmu balaghah. Beliau mengatakan, "I'lam anna al-murada bi ilmi al-balaghah." Tahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu balaghah, Jadi kita belum membahas balaghahnya. Bahas dulu ilmu balaghah. Apa itu ilmu balaghah? Yang dimaksud dengan ilmu balaghah ma yashmul al-funun ats-tsalatsa. Ma yashmul al-funun ats-tsalatsa. Adalah ilmu yang mencakup 3 bidang, 3 cabang keilmuan. Nah, di satu ilmu balaghah ini mencakup 3 ilmu. Di dalamnya terdapat 3 ilmu. Terkumpul di dalamnya 3 ilmu. Allati hiya ilmul ma'ani, yaitu yang pertama ilmu ma'ani, wa ilmul bayan, kedua ilmu bayan, wa ilmul badi'. Kemudian yang ketiga ilmu badi'. Nanti ada definisinya, tapi secara singkat bahwasanya ilmu ma'ani itu ilmu yang dengannya kita menghindari kesalahan dalam menyampaikan satu makna. Artinya ketika kita berbicara, kita ingin menyampaikan suatu makna. Ada pemikiran, ada ide, ada maksud yang ingin kita sampaikan dengan ucapan kita, dengan tulisan kita. Nah, agar kita tidak keliru dalam menyampaikan, itu kita harus pelajari ilmu ma'ani. Jangan sampai kita ingin memerintah, ternyata kita pakai larangan. Nah, kita ingin menasihati, ternyata kita memakai ancaman atau apa. Nah, jangan sampai kita keliru dalam memakai kata-kata, memakai lafaz-lafaz. Nah, itu biasa terjadi. Salah menempatkan kalimat, salah menempatkan satu kata. Nah, jadi itu namanya ilmu ma'ani. Melindungi kita dari kesalahan dalam menyampaikan satu makna. Jadi kita maksudkan yang lain, tapi yang kita sebutkan lain, sehingga orang salah paham. Sedangkan ilmu bayan adalah ilmu yang menjauhkan kita dari
eh, makna yang tidak jelas. Artinya maksudnya sudah betul, kalimatnya sudah betul, tapi kurang jelas. Karena kita tidak memahami ilmu bayan. Sehingga apa maksud yang kita ingin sampaikan itu mungkin tidak sampai kepada si pendengar. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita tidak perhatikan dalam ilmu bayan. Jadi ilmu al-ma'ani bagaimana memakai kata, memakai kalimat yang bisa mewakili isi hati kita sesuai dengan maksud yang kita inginkan. Sedangkan ilmu bayan bagaimana makna yang ingin kita sampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Karena kita lafaznya sudah betul, kalimatnya sudah betul, tapi ternyata si pendengar tidak bisa memahaminya atau tidak begitu menangkap makna yang kita ingin sampaikan. Karena ada hal-hal yang kita tidak perhatikan dalam ilmu bayan, nanti akan dijelaskan. Kemudian ilmu badi' adalah ilmu bagaimana memperindah kalimat-kalimat kita. Orang sudah paham yang kita sampaikan, kalimat yang kita pakai sudah benar. Kemudian karena kita pakai sesuai dengan ilmu ma'ani. Kemudian maksud yang ingin kita sampaikan sudah sampai karena sudah sesuai dengan ilmu bayan. Tapi ada lagi tambahan, bagaimana supaya kalimat tersebut indah kedengarannya, baik kedengarannya, sehingga lebih berkesan di dalam hati pendengar, membuat pendengar itu kagum, membuat pendengar itu tidak melupakan kata-kata tersebut, tidak melupakan nasihat tersebut, sehingga butuh hal-hal yang memperindah bahasa. Itu ilmu badi', tambahan saja. Ilmu badi' ini tambahan saja. Karena maksud sudah sampai, pendengar sudah menangkap apa yang kita ingin sampaikan. Tapi kalau ditambah lagi dengan ilmu badi' akan lebih memperindah, akan lebih mempercantik, lebih membuat kata-kata kita itu berkesan di hati pendengar atau pembacanya. Nah, itu 3 ilmu yang dipelajari dalam ilmu balaghah. Wa amma ta'rifuhu, adapun definisinya, definisi ilmu balaghah, fa huwa ilmun yu'rafu bihi tarakib al-kalam al-arabi. Ilmu yang dengannya kita mengetahui susunan kalimat bahasa Arab. Bagaimana menyusun kata-kata dalam bahasa Arab min haitsu fasahatiha wa balaghatiha, dari sisi kefasihannya dan balaghanya. Menyusun kata-kata dalam bahasa Arab yang sesuai dengan bahasa yang fasih, bahasa yang fusha, bahasa yang sesuai dengan standar kaidah bahasa Arab. Ya, makanya ada namanya bahasa fusha, ada namanya bahasa ammi. Bahasa Arab itu orang Mesir ada bahasa amminya, artinya bahasa-bahasa sehari-hari yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Sedangkan bahasa fusha, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, namanya fusha, fasaha. Tidak ada kekeliruan dalam kaidah-kaidah nahwu dan sarafnya. Sedangkan balaghah, ini memakai kalimat-kalimat yang pantas, kalimat-kalimat yang sesuai, memakai bahasa yang indah dalam menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan dengan ucapannya atau dengan tulisannya. Ini definisi ilmu balaghah. Kemudian yang kedua, maudhu'uhu. Pembahasannya, apa yang dibahas? Materi pembahasannya apa yang dibahas dalam ilmu balaghah? Lamma kanatil fasahatu wal balaghah huma al-madar alladhi wudi'a li ajlihi ilmu balaghah asy-syamil al-funun ats-tsalatsah. Karena pembahasan fasahah dengan balaghah, bagaimana bahasa yang fasih
bahasa yang baligh, tentang fasaha dan balaghah. Inilah pembahasan utama, materi utama. Madar itu artinya porosnya, acuannya, landasannya. Alladzi wudi'a li ajhi ilmin balaghah, yang dengannya, karenanya itu ditetapkan atau disusun ilmu balaghah. Kenapa ulama menyusun ilmu balaghah? Supaya orang itu fasih, supaya orang itu memiliki kefasihan, fasahan, dan memiliki balaghah, sehingga disusunlah ilmu balaghah. Karena dua ini, fasaha dengan balaghah, menjadi acuan atau landasan atau sebab disusunnya ilmu balaghah, asyamil al-funun thalatha, yang mana balaghah ini, ilmu balaghah ini mencakup tiga bidang ilmu, itu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Sara madu hadzal fan, sehingga jadilah materi ilmu ini, fan ini, bidang ilmu ini, huwa tarakibul arabi, adalah tarkib al-arabi, susunan bahasa Arab. Jadi materi yang dibahas dalam ilmu balaghah adalah susunan bahasa Arab, bagaimana menyusun bahasa Arab, bagaimana merangkai, mengurai kata-kata dalam bahasa Arab. Min haits yufidul lafz fasahah, dari sisi bagaimana lafaz-lafaz yang kita pakai itu, kalimat-kalimat yang kita pakai itu fasih, fasaha, fasih. Artinya kita tidak salah dalam menggunakan kata-kata. Wal makna balaghatan, sedangkan begitu pula maknanya sesuai dengan ilmu balaghah. Artinya maknanya bisa sampai kepada si pendengar, lafaznya, kalimatnya, kata-katanya, susunannya sesuai dengan standar ilmu nahwu dan ilmu saraf fasaha. Berarti kesimpulannya, materi atau pembahasan yang dibahas dalam ilmu balaghah adalah susunan bahasa Arab. Bagaimana susunan bahasa Arab ini sesuai dengan standar fasaha dari segi lafaznya, dan sesuai dengan standar balaghah dari segi maknanya. Jadi fasaha berkaitan dengan lafaz, sedangkan balaghah itu berkaitan dengan lafaz dan makna. Jadi kalimat itu apabila sesuai dengan ilmu ma'ani dan ilmu bayan, artinya mengikuti standar ilmu ma'ani dan ilmu bayan, berarti kalimat itu sudah dikatakan kalimat yang fasih dari segi lafaznya. Jadi fasaha itu hanya melihat lafaz saja. Bagaimana lafaz yang kita pakai, kalimat atau kata yang kita pakai dalam berbicara atau dalam menulis, itu sesuai dengan standar nahwu sarafnya, standar bayan dan ma'aninya, maknanya, artinya penggunaan katanya benar, bayannya, maksud yang kita ingin sampaikan sampai kepada si pendengar. Tapi dari segi lafaznya saja, tidak salah dalam menggunakan kalimat, tidak salah dalam menyusun kata. Itu namanya fasaha. Sedangkan balaghah itu dari segi makna menonjol. Lafaz juga, lafaz dan maknanya juga, cuma lafaznya lebih menonjol, maknanya lebih menonjol ke balaghah. Karena balaghah yunzaru fi ilal janibain. Jadi balaghah itu mencakup dua sisi, lafaz dan makna. Seorang tidak dikatakan balaghah, atau lafaz kalimat itu tidak dikatakan balaghah kecuali lafaznya benar, maknanya benar. Sedangkan fasaha itu kalau sudah benar lafaznya, maka sudah dikatakan fasih. Sudah dikatakan fasih. Adapun maknanya, artinya sampai kepada si pendengar, nah itu kaitannya dengan balaghah. Jadi fasaha titik beratnya ke lafaz, kalimat.
susunan kata. Sedangkan balaghah itu titik beratnya kepada maknanya. Bagaimana makna yang dikandung oleh lafaz itu sesuai atau serasi atau bisa sampai kepada si pendengar. Apalagi kalau ditambah dengan ilmu badi, sangat indah didengar, sangat berkesan di hati. Itulah pembahasan ilmu balaghah. Kemudian yang ketiga, faidatuhu, faedahnya, manfaatnya. Tujuannya juga. Kalau kita belajar ilmu balaghah ini, apa manfaatnya? Apa tujuannya? Kalau kita sudah pelajari. Faedatuhu, faedahnya al-ihtirazu anil khata. Itu menghindari kesalahan. Menjauhi kesalahan fi ta'diyatil ma'nal murad. Dalam menyampaikan makna yang diinginkan. Kalau kita punya ilmu balaghah, belajar ilmu balaghah, pernah belajar ilmu balaghah, maka dia akan terhindar dari kekeliruan dalam menyampaikan makna. Ada makna yang ada makna dalam hati kita, dalam pikiran kita ada makna yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak pandai dalam mengungkapkannya, bisa jadi salah. Lain yang kita maksud, lain yang kita sebut. Sehingga lain yang dipahami. Artinya tidak keliru dalam menyampaikan kalimat. Menyampaikan kata atau menyampaikan makna. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya, tamizul fasih wa ghairihi minal alfaz. Kita bisa membedakan, oh ini lafaz yang fasih, ini lafaz tidak fasih. Ini kalimat fasih, ini kalimat tidak fasih. Ini orang yang fasih berbahasa, ini orang tidak fasih berbahasa. Ya? Ini jangan pikir, orang Arab saja banyak yang tidak paham. Orang Arab saja, itu banyak yang tidak fasih dalam berbahasa. Apalagi kalau kebiasaannya sehari-hari dia berbahasa Amiyah, banyak kesalahannya. Bahkan dalam penulisan karya ilmiah saja, dalam penulisan karya ilmiah, kalau kita hadiri sidang-sidang tesis, S2, S3, itu kebanyakan teguran itu dari segi bahasa. Dari kalangan akademis saja, itu pasti banyak kesalahannya. Karena ilmu bahasa luas. Ya. Tapi kalau kita belajar ilmu bahasa, meminimalis, mengurangi lah. Kalau bila mau tidak salah sama sekali, tidak bisa. Ya. Ahli bahasa saja mungkin salah. Nanti kita lihat contoh-contohnya nanti. Jadi contoh-contoh kesalahan biasanya didapatkan pada penyair-penyair bahasa Arab, penyair-penyair Arab yang tidak diragukan kefasihannya. Cuma ya kadang keliru. Kadang memakai kalimat-kalimat yang tidak cocok atau tidak sesuai. Nah, sekalipun ada sebagian ulama kadang penyair hebat membuat kesalahan dalam syairnya itu disengaja. Karena dia sengaja membuat kesalahan supaya orang perhatian. Oh, salah. Berarti memancing perhatian pendengarnya atau mancing perhatian pembacanya. Sengaja dia buat kesalahan supaya menarik perhatian. Jadi ketika kita belajar ilmu balaghah kita bisa tahu, oh ini fasih, ini tidak fasih dari segi lafaz. Wa taisir fahmil khitab. Kemudian ketiga, memudahkan kita memahami pembicaraan. Makanya kalau kita belajar ilmu balaghah, kita bisa lebih mudah paham Al-Quran. Kita bisa mudah paham hadis-hadis Nabi SAW. Karena Al-Quran sumbernya balaghah. Ya, penuh dengan balaghah. Semuanya balaghah. Al-Quran itu puncaknya balaghah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilisanin Arabiyyin mubin. Bahasa Arab yang jelas. Dan puncaknya balaghah itu jelas. Nanti kita lihat. Nah, ada kitab memang khusus membahas tentang balaghahnya Al-Quran. Penuh dengan balaghah. Makanya orang-orang Arab yang ahli balaghah itu tidak mampu membuat Al-Quran. Takjub dengan Al-Quran. Karena ilmu balaghah yang selama ini mereka pelajari, mereka tidak belajar ilmu balaghah. Orang Arab tidak belajar bahasa Arab.
di masa dahulu karena memang sudah fitrahnya mereka sudah malakah tidak dipelajari, makanya di masa dahulu itu tidak ada ilmu nahu. Ilmu nahu itu belakangan baru disusun. Ilmu saraf, ilmu balaga, ini belakangan disusun. Kenapa? Karena orang dulu secara naluri, secara fitrah mereka berbahasa secara fusha. Mereka berbahasa secara balaga itu sudah sejak lahir. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibesarkan di Bani Sa'diyah, dibesarkan di pelosok Arab supaya diantara alasannya sebagai menyebutkan supaya Nabi terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Arab dan terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat fasih dan balaghah. Karena di kota Mekah itu banyak pendatang-pendatang ajam. Ya, orang-orang ajam ini pendatang ini yang merusak bahasa. Orang-orang pendatang yang non Arab itu merusak bahasa. Nah, makanya setelah banyak orang-orang ajam yang non Arab masuk ke dalam Islam, bercampur baur dengan orang-orang Arab, akhirnya sedikit demi sedikit itu bahasa Arab itu menjadi asing. Banyak orang-orang Arab yang ya, didominan bahasanya oleh orang-orang asing sehingga mulai luntur bahasa Arab, fushanya, balaganya. Akhirnya disusun ya ilmu ini. Jadi dengan ilmu balaghah memudahkan kita memahami pembicaraan wa insya jawab, memudahkan kita memberikan jawaban. Ketika kita ditanya, kita bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau kita tidak punya dasar ilmu balaghah, lain pertanyaannya, kadang kita lain jawabannya. Atau kita tahu jawabannya, tapi kita salah dalam mengungkapkan jawabannya. Insya al-jawab. Jadi memudahkan kita memahami percakapan, pertanyaan, apa ucapannya orang, perkataannya orang kepada kita, dan kita bisa memberikan jawaban yang benar. Kemudian kata Andra Gurtawa ba'da dzikri salasatil mabadi', setelah menyebutkan 3 landasan ilmu balaghah ini atau dasar ilmu balaghah ini, asyra'u fi dzikril faslain al mustamilain ala bayanil fasahati wal balaghah. Saya akan memulai menyebutkan 2 fasal yang meliputi penjelasan tentang fasahah dan balaghah. Insyaallah nanti kita lanjut ini pembahasan tentang al-fasahah dan al-balaghah. Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Baik, itulah tadi penjelasan oleh Aduktur terkait ya mukaddimah dari kitab ini yang bagaimana itu ilmu balaghah, bagaimana apa saja objek pembahasannya, apa saja manfaatnya, faedahnya. Kemungkinan di antara penjelasan tadi ada di antara santri yang ingin bertanya. Kami silahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Nah, baik santri yang berada di Abrat, berada di Barugan di Gela, berada di lokasi pengabdian, dan lain-lain, kami silakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, karena tidak ada yang mengaktifkan mic-nya, maka saya anggap tidak ada yang ingin bertanya. Nah, kemudian mari kita kembali memohon kepada Dokter untuk memimpin doa. Baik, Dokter. nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita, pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.